Semua perkenalkan, kami dari Angkatan 2020, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Katolik Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ilmu mengenai farmakokinetika suatu obat melalui video ini, tentunya dengan dosen pembimbing kami, Adion Notario. Pada awalnya, kita perlu mengetahui tentang pentingnya pengaturan dosis secara farmakokinetika dalam praktik kefarmasian. Obat yang sudah dilepaskan dari bentuk sediaannya akan diserap ke dalam jaringan di sekitarnya, tubuh maupun keduanya. Distribusi dan eliminasi obat dalam tubuh dapat bervariasi pada setiap pasien, tetapi dapat dikarakterisasi dengan melalui matematika dan statistik. Penjabaran distribusi dan eliminasi obat sering juga disebut dengan disposisi obat. Karakterisasi disposisi obat adalah prasyarat yang penting dalam menentukan atau untuk memodifikasi regimen dosis, baik untuk individu maupun kelompok pasien. Farmakokinetika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan jumlah obat dalam tubuh dengan bertambahnya waktu. Selain itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses ATMA, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat, yang dihitung secara kuantitatif berdasarkan konsep matematika dan diaplikasikan untuk menghitung besaran dosis serta interval pemberian obat. Pengaturan dosis dan interval pemberian obat secara farmakokinetika dalam praktik farmasian berguna untuk memperoleh terapi yang rasional bisa dikenal dengan farmakokinetika klinis. Cara obat digunakan, besaran dosis, dan interval pemberian maupun lama penggunaan disebut dengan regimen dosis. Tujuan pengobatan seperti untuk mencegah rasa sakit atau untuk mencegah maupun penyembuhan penyakit mempengaruhi lama pengobatan dan regimen dosis. Studi farmakokinetik sendiri melibatkan pendekatan eksperimental dan teoritis. Aspek eksperimental farmakokinetik melibatkan pengembangan teknik pengambilan sampel biologi. Aspek teoritis farmakokinetik melibatkan pengembangan model farmakokinetik yang memprediksi disposisi obat setelah pemberian obat. Jadi, apa fungsi dari pengaturan dosis secara farmakokinetika dalam praktik kefarmasian? Pengaturan dosis secara farmakokinetika dalam praktik kefarmasian penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya efek toksik pada pasien yang menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan, meminimalkan efek samping dari obat, dan mengoptimalkan terapi yang dilakukan oleh pasien. Prinsip-prinsip farmakokinetika seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekspresi obat dalam tubuh maupun parameter-parameter perubahan nilai parameter farmakokinetika akibat kondisi klinik pasien, perbedaan obat lain, serta metabolit perlu dipahami supaya dapat diaplikasikan dan untuk merancang regimen dosis yang rasional sehingga didapatkan keberhasilan dalam terapi yang dijalankan oleh pasien. Sehingga, video pembelajaran ini berguna untuk membantu tugas kefarmasian dan menghitung dosis obat. Karena dosis obat yang diberikan kepada pasien akan berbeda-beda, maka untuk menentukan dosis tepat yang dibutuhkan oleh tiap pasien, pemodelan farmakokinetika menjadi salah satu solusi yang paling tepat. Kemudian kita akan masuk pada faktor-faktor akumulasi. Mengapa terjadi akumulasi konsentrasi pada pemberian berulang, baik IV maupun per oral? Dikarenakan untuk suatu menghitung regimen dosis ganda untuk pasien maupun kelompok pasien, parameter farmakokinetik yang pertama kali dihasilkan oleh kurva tingkat waktu plasma yang dihasilkan oleh studi obat dosis tunggal. Dengan ini, parameter farmakokinetik dan pengetahuan tentang ukuran dosis dan interval dosis, kurva tingkat waktu plasma lengkap atau tingkat plasma dapat diprediksi kapan saja setelah awal regimen dosis. Pada pemberian intravena, obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena atau arteri. Hal ini berarti tidak ada proses absorpsi obat. Maka semua obat dalam dosis yang diberikan ada dalam sediaan masuk ke dalam tubuh. Pada pemberian per oral, obat diberikan secara oral dan melewati proses ATMA. Terjadinya akumulasi karena dosis yang diberikan terlalu banyak atau jarak interval antar obat terlalu dekat, maka dari itu dilakukan akumulasi konsentrasi. Untuk perhitungan regimen beberapa dosis, diperlukan untuk memutuskan apakah dosis berturut-turut akan memiliki efek pada dosis sebelumnya. Prinsip superposisi mengasumsikan bahwa dosis awal obat tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis berikutnya. Oleh karena itu, kadar darah setelah dosis kedua, ketiga, atau KN akan melapisi atau melapiskan kadar darah yang dicapai setelah dosis. Prinsip superposisi memungkinkan farmakokinetik untuk memproyeksikan konsentrasi obat plasma kurva waktu obat setelah beberapa dosis berturut-turut berdasarkan kurva konsentrasi waktu obat plasma diperoleh setelah dosis tunggal. Asumsi dasarnya adalah bahwa obat dihilangkan oleh kinetika orde pertama, dan yang kedua, bahwa farmakokinetik obat setelah dosis tunggal tidak diubah setelah
mengambil beberapa dosis. Konsentrasi obat plasma setelah beberapa dosis dapat diprediksi dari konsentrasi obat plasma yang diperoleh setelah dosis tunggal. Pada tabel berikut, konsentrasi obat plasma dari 0 hingga 24 jam diukur setelah dosis tunggal. Dosis konstan obat diberikan setiap 4 jam dan konsentrasi obat plasma setiap dosis dihasilkan menggunakan darat setelah dosis pertama. Dengan demikian, plasma yang diprediksi konsentrasi obat pada pasien adalah total konsentrasi obat yang diperoleh dengan menambah sisa konsentrasi obat setiap dosis sebelumnya. Prinsip superposisi sendiri dapat digunakan untuk memprediksi obat konsentrasi setelah beberapa dosis banyak obat, karena prinsip superposisi adalah overlay. Metode ini dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi obat setelah beberapa dosis yang diberikan, baik pada yang sama atau interval dosis yang tidak sama. Misalnya, plasma konsentrasi obat dapat diprediksi setelah obat dosis diberikan setiap 8 jam atau 3 kali sehari sebelumnya, jam 8 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Namun, terdapat situasi di mana prinsip superposisi tidak berlaku. Dalam hal ini, kasus farmakokinetik obat berubah setelah beberapa dosis karena berbagai faktor, termasuk dalam mengubah patofisiologi pada pasien, saturasi dari sistem pembawa obat, induksi enzim, dan penghambatan enzim. Obat-obatan yang mengikuti farmakokinetik nonlinear tidak dapat memiliki konsentrasi obat plasma yang dapat diprediksi setelah beberapa dosis menggunakan prinsip superposisi. Jika sebuah obat menghasilkan Cmax yang sama pada kondisi tunak dibandingkan dengan Cn-1 max setelah dosis pertama, maka tidak ada akumulasi obat. Jika Cmax jauh lebih besar dari Cn-1 max, maka terjadi akumulasi yang signifikan selama regimen dosis ganda. Akumulasi dipengaruhi oleh waktu paruh eliminasi obat dan interval pemberian dosis. Indeks untuk mengukur obat akumulasi yaitu, seperti pada gambar, dan substitusi Cmax setelah dosis pertama dan stabil, seperti pada gambar yang kedua. Pada grafik di bawah ini telah menunjukkan bahwa akumulasi obat yang diukur dengan indeks R tergantung pada eliminasi konstan dan interval dosis dan independen dari dosis. Obat yang diberikan dalam dosis oral berulang, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang stabil tergantung dengan waktu paruh eliminasi obat. Tetapi, tidak bergantung dengan ukuran dosis, panjang interval dosis maupun jumlah dosis. Sebagai contoh, apabila dosis atau interval dosis obat diubah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, waktu yang diperlukan obat untuk mencapai kondisi stabil adalah sama. Namun, tingkat plasma steady state akhir berubah secara proporsional. Berikut merupakan profil farmakokinetik. Profil farmakokinetik baik secara IP maupun oral diperkirakan perhitungannya sama, yaitu volume distribusi, kinetika eliminasi, dosis obat, DNA konsentrasi obat dalam plasma, tetapi selain ada dua tambahan parameter lainnya yaitu interval pemberian dan dosis yang diberikan. Dua parameter ini sangat mempengaruhi hubungan KEM dan KTM. Dosis obat yang diberikan akan mempengaruhi interval obat, sebaliknya pun seperti itu. Semakin besar dosis obat, maka interval semakin kecil dan akan mempengaruhi konsentrasi obat yang ada dalam tubuh. Seperti yang ada di gambar, dosis berulang bisa diberikan asalkan masih ada dalam rentang terapi obat tersebut. Rentang terapi setiap obat pun berbeda, maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu rentang terapinya. Karena jika kelebihan atau kekurangan, maka akan dapat menyebabkan toksisitas. Selanjutnya pada steady state atau kondisi tunak yang merupakan suatu keadaan di mana tidak terjadinya perubahan jumlah maupun konsentrasi obat dalam tubuh dengan bertambahnya waktu. Jika kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh konstan, sedangkan kecepatan eliminasi eksponensial, maka obat akan terakumulasi sampai kondisi tunak tercapai, sehingga steady state ini dapat dipertahankan jika kecepatan infus dipertahankan. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah obat dalam tubuh selama infus diberikan. Dapat dijelaskan dengan prinsip farmakokinetika sebagai berikut, yang dimana R adalah kecepatan pemberian infus, A adalah jumlah obat dalam tubuh dalam satuan waktu, K adalah konstanta kecepatan eliminasi untuk reaksi order pertama.
Selama infus diberikan, kecepatan perubahan jumlah obat dalam tubuh dengan pertambahan waktu dA per dt merupakan selisih antara kecepatan pemberian dengan kecepatan eliminasi, sehingga dapat digambarkan seperti dA per dt sama dengan kecepatan pemberian infus dikurang dengan kecepatan eliminasi, atau dA per dt sama dengan R min Ka. Pada saat kondisi tunak atau steady state tidak terdapat perubahan jumlah obat dalam tubuh dengan adanya pertambahan waktu atau dA per dt sama dengan 0, maka R sama dengan K dan steady state ini dapat dituliskan dengan CSS sama dengan R per K. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah obat pada steady state ini akan berbanding lurus dengan kecepatan pemberian infus dan berbanding terbalik dengan konstanta kecepatan eliminasi. Persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah itu dapat disimpulkan juga bahwa semua obat yang diinfuskan dengan kecepatan yang sama dan mempunyai clearance yang sama akan mencapai steady state yang sama. Dan peninggian kecepatan infus dengan faktor X akan menghasilkan peninggian konsentrasi steady state dengan faktor yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah obat dalam tubuh selama infus diberikan. Dari persamaan diketahui bahwa dA per dt sama dengan R min Ka, A sama dengan R per K, 1 min E pangkat E KT. A merupakan jumlah obat dalam tubuh selama pemberian infus, dan jumlah A ini adalah hasil kali antara volume dengan konsentrasi, sehingga didapatkan persamaan dengan berikut ini. Selanjutnya masuk ke dalam prinsip farmakokinetika intravena bolus. Prinsipnya adalah cairan obat langsung disuntikan ke dalam intravena, sehingga model ini memprediksikan konsentrasi dalam plasma darah dan untuk mencapai keadaan tunak atau di mana obat berada pada keseimbangan harus diberikan secara berulang. Tetapi harus dilakukan beberapa monitoring untuk obat tertentu, karena ada jenis obat yang memiliki rentang terapi sempit seperti antibiotik dan antikonvulsan. Jika obat diberikan secara berulang, maka jumlah obat dalam tubuh semakin bertambah. Maka dari itu, petugas kefarmasian harus menjaga dosis obat dalam tubuh pasien dalam rentang terapi obat. Rentang terapi setiap obat ini tentunya berbeda. Seiring diberikan obat ke dalam tubuh, maka jumlah obat yang ada di dalam tubuh ini akan mencapai dalam keadaan steady state. Dapat dilihat pada gambar bahwa itu merupakan model satu kompartemen mengasumsikan bahwa tubuh sebagai kompartemen tunggal yang seragam dan bahwa obat-obatan yang masuk dan keluar dari tubuh yaitu model terbuka. Pemberian obat yang paling sederhana adalah ketika seluruh obat diberikan dalam injeksi intravena cepat yang juga dikenal sebagai intravena bolus. Obat diberikan secara instan ke dalam tubuh dan cepat didistribusikan ke seluruh tubuh dan dieliminasi obat terjadi segera setelah memasuki tubuh. Model ini bisa digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi disposisi obat. Intravena bolus dengan model satu kompartemen terbuka ini, kinetika eliminasi mengikuti order pertama, di mana laju perubahan konsentrasi berbanding lurus dengan konsentrasi obat yang tersisa, sehingga laju eliminasi order pertamanya bisa didapatkan dengan penurunan rumus dari persamaan sebagai berikut ini. Sehingga dari persamaan di atas didapatkan persamaan garis dengan persamaan sebagai berikut ini, yang merupakan keterangan dB-nya yaitu obat dalam tubuh pada waktu T, DOB-nya itu obat dalam tubuh pada T-nya waktu 0, kemudian K-nya itu kecepatan eliminasi obat, dan T adalah waktu. Terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam sistem kompartemen satu terbuka. Yang pertama ada tetapan laju eliminasi atau K, di mana eliminasi obat dalam tubuh ini terbagi dua, yaitu metabolisme dan ekskresi, maupun urin dengan persamaan berikut. K sama dengan Km plus Ke, di mana Km merupakan laju proses metabolisme dan Ke adalah laju proses ekskresi. Yang kedua, volume distribusi, yaitu volume cairan obat yang terlarut dalam sirkulasi sistemik, yang digambarkan dengan dB sama dengan Vd kali Cp. dB ini merupakan jumlah obat dalam tubuh dengan 1 mg, Vd merupakan volume distribusi obat dengan satuan liter, Cp merupakan konsentrasi obat di dalam plasma yaitu miligram per liter. Kemudian nilai K dan Vd ini adalah konstan sehingga dapat diintegrasikan sebagai berikut ini dan dipersamakan sebagai berikut ini. Dari persamaan berikut, hubungan antara konsentrasi obat dalam plasma dengan volume distribusi bisa dituliskan dengan persamaan sebagai berikut ini. Cp sama dengan Cp0 dikali E pangkat min Kt, yang dimana Cp ini merupakan konsentrasi obat di dalam plasma pada waktu T, Cp0 yaitu konsentrasi obat di dalam plasma pada T sama dengan 0, K merupakan kecepatan eliminasi obat, dan T adalah waktu. Selanjutnya yaitu pada waktu paruh T setengah atau waktu yang dibutuhkan sampai konsentrasi plasma separuhnya dari nilai asal, yang dituliskan sebagai persamaan sebagai berikut ini, sehingga dari rumus T setengah ini yaitu 0,693 dibagi T setengah. Kemudian pada clearance merupakan volume cairan plasma yang dibersihkan dari obat dari persatuan waktu dengan persamaan sebagai berikut ini.
Berikut lanjutan dari persamaan clearance obat pada jaringan, yaitu eliminasi obat yang merupakan jumlah dari seluruh proses eliminasi. Selanjutnya, prinsip farmakokinetika pada pemberian oral. Prinsip ATME yaitu melewati tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Pada saat distribusi, maka konsentrasi obat yang ada di dalam tubuh ini menurun. Maka dari itu, ada beberapa obat yang harus diberikan beberapa kali agar konsentrasinya dapat meningkat dalam tubuh. Absorpsi obat sistemik setelah pemberian obat secara oral, misal tablet dan kapsul, dianggap sebagai proses order pertama. Model ini mengasumsikan input order pertama melintasi dinding usus dan eliminasi order pertama dari tubuh. Kemudian dalam farmakokinetika ini, tingkat penyerapan obat secara keseluruhan digambarkan sebagai proses input order pertama atau order 0, laju perubahan jumlah obat dalam tubuh yaitu dDB per dt bergantung pada laju relatif absorpsi dan eliminasi obat yang digambarkan sebagai berikut ini. Yang dimana tingkat penyerapan obat ditentukan dengan produk obat pada saluran pencernaan DGI dikali dengan penyerapan order pertama konstan Ka. Kemudian pada tingkat relatif penyerapan dan eliminasi obat berpengaruh pada tingkat perubahan jumlah obat dalam tubuh atau dDB per dt. Laju bersih akumulasi obat di dalam tubuh setiap saat sama dengan laju absorpsi obat dikurangi laju eliminasi obat, terlepas dari apakah laju absorpsi order 0 atau order pertama yang digambarkan pada rumus berikut ini, yaitu dDB per dt sama dengan dDGI per dt dikurang dDE per dt. Di mana DGI ini merupakan jumlah obat dalam saluran pencernaan dan DE adalah jumlah obat yang dieliminasi. Kurva tingkat laktu plasma yang menunjukkan proses laju absorpsi dan eliminasi obat diberikan adalah sebagai berikut. Kemudian kurva tingkat waktu plasma untuk obat diberikan dalam dosis oral tunggal selama fase absorpsi. Kurva konsentrasi waktu laju absorpsi obat akan lebih besar daripada laju eliminasi obat. Kemudian pada konsentrasi obat puncak dalam plasma, laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi obat dan tidak ada perubahan jumlah obat dalam tubuh. Kemudian setelah waktu puncak absorpsi obat, beberapa obat mungkin masih berada di tempat absorpsi atau saluran GI atau tempat lainnya, namun laju eliminasi obat saat ini lebih cepat daripada laju absorpsi, seperti yang ditunjukkan oleh fase pasca absorpsi pada gambar kurva berikut ini. Kemudian ketika obat di dalam tempat absorpsi menjadi habis, laju absorpsi obat akan mendekati 0 atau dDGI per dt itu sama dengan 0. Oleh karena itu, selama fase eliminasi, laju perubahan jumlah obat dalam tubuh digambarkan sebagai proses order pertama, yang dimana K ini adalah kecepatan laju eliminasi order pertama, tingkat keseluruhan penyerapan obat sistemik dari bentuk sediaan padat yang diberikan secara oral, meliputi banyak proses kecepatan individu termasuk pelepasan obat, motilitas GI, aliran darah, dan transpositasi obat melintasi membran kapiler dan ke dalam sirkulasi sistemik. Pada input order pertama melintasi dinding usus dan eliminasi order pertama dari tubuh itu digambarkan dengan model berikut ini, yaitu dan tingkat hilangnya obat dari saluran pencernaan dapat dengan persamaan dDB per dt sama dengan min Ka dikali DGI dikali VF. Persamaan sebelumnya di keterangannya, Ka merupakan konstans laju absorpsi order pertama dari saluran GI, F merupakan fraksi yang diserap atau bioavailabilitas, dan DGI merupakan jumlah obat dalam saluran GI setiap T yang jika diintegrasikan maka dDGI sama dengan D0 dikali E pangkat min Ka kali T, di mana D0 ini merupakan dosis obat sehingga dDGI ini sama dengan F dikali Ka dikali D0 dikali E pangkat min Ka T. Kemudian laju eliminasi order satunya itu dDF per dt sama dengan min K dikali dB. Kemudian laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh per satu waktu digambarkan pada gambar 1. Kemudian hasil integrasi dan substitusi dari dB sama dengan dP dikali VD adalah sebagai berikut ini pada gambar kedua. Kemudian setelah seluruh obat selesai diabsorpsi, nilai min E pangkat min Ka kali T mendekati 0, sehingga rumusnya menjadi gambar yang pertama ini. Kemudian jika persamaan di atas dimasukkan ke dalam persamaan logaritma, maka akan menjadi seperti ini pada gambar kedua. Dan ketika semua obat telah diekspresikan pada T tahingga, maka DU tahingga sama dengan F kali KE kali D0 per K. Selanjutnya masuk ke dalam persamaan farmakokinetika injeksi intravena bolus secara berulang. Penggunaan dosis secara berulang bertujuan untuk menghasilkan suatu efek terapeutik yang diinginkan dan lebih efektif dalam menghindari suatu konsentrasi toksisitas dalam suatu obat, serta untuk mempertahankan kadar obat plasma dengan rentang terapeutik. Maka seseorang harus menyusun regimen dosis dengan tepat
Pada umumnya, suatu regimen dosis ini ditetapkan pada setiap obat untuk memberikan tingkat pada plasma yang sesuai tanpa adanya fluktuasi yang berlebihan dan akumulasi obat di luar jendela terapeutik. Pada yang pertama ini, persamaan pasien patuh minum obat sebelum steady state dan sesudah steady state. Kemudian yang kedua ini ada rumus bila penggunaan dosis yang lupa, dan sedangkan pada kondisi tuna, konsentrasi obat dalam plasma dapat diperoleh dari persamaan berikut ini. Lalu yang ketiga, rumus bila ada dosis yang lambat atau cepat digambarkan sebagai berikut ini. Keterangannya yaitu CP sama dengan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T setelah pemberian obat dengan satuan miligram per liter. Kemudian CP0 konsentrasi obat dalam plasma pada waktu ke-0 yaitu dengan satuan miligram per liter. Kemudian pada K adalah konstanta kecepatan eliminasi obat pertama. T yaitu waktu setelah pemberian obat. D0 yaitu dosis injeksi. V adalah volume distribusi, T setengah waktu paruh eliminasi, N adalah jumlah dosis, dan T interval waktu pemberian dosis. Setiap persamaan farmakokinetika pemberian oral berulang. Pada sebelum steady state dapat digambarkan persamaan pada bagian bawah tulisan sebelum steady state ini. Kemudian setelah steady state ini juga ada dirumuskan pada persamaan ini dengan keterangan yang di bawah. Untuk kasus pada pemberian intravena bolus berulang, cefalosporin dengan nilai K 0,2 jam, PD 10 liter, diberikan dengan dosis ganda intravena 100 mg disuntikan setiap 6 jam untuk 6 dosis dengan waktu paruh eliminasi 4 jam. Pada perhitungan pertama, pasien patuh, yaitu CP sama dengan D0 per VD dikali 1 min E pangkat min N kali K dikalikan interval per 1 min E pangkat min K dikalikan interval, kemudian dikalikan dengan E pangkat min K dikalikan dengan waktu. Didapatkan hasil 6,40 mg per liter. Kemudian pada pasien yang terlambat minum obat dengan nilai T emisinya 10 jam, T aktualnya 9 jam diambil dari 1 jam terlambat. Yang didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 6,725 mg per liter. Kemudian pada pasien yang lupa dosis, hitunglah konsentrasi obat pada plasma 4 jam setelah dosis ke-6 diberikan dan dosis ke-5 lupa diberikan. Dari persamaan yang telah dimasukkan, didapatkan hasil 5,047 mg per liter. RStudio dibuka. Pertama, install package di running. Kemudian setelah selesai diinstal, running library dissolve. Kemudian running model farmakokinetika dalam bahasa R. Kemudian running mendefinisikan parameter dengan D1-nya 0, K10-nya 0,1032, V1-nya 44,3. Running regimen dose. Kemudian running menghitung. Visualisasi data di running, kemudian muncul plot seperti gambar berikut. Running regimen dose akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian running visualisasi data dan didapatkan plot sebagai berikut. Studio R dibuka. Pertama, running install package. Setelah saya running, akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian running library dissolve. Kemudian di running lagi dengan dosis 740, F-nya sebesar 0,96 dapat dari literatur, kemudian K-nya 0,1, VD-nya 31,64 dengan KA 1,855. Di running kembali, kemudian regimennya juga di running, kemudian didapatkan plot seperti gambar berikut. Sampai dengan upline dan dapatkan plot sebagai berikut.
Tujuan dari loading dose adalah untuk memberikan pelepasan obat segera atau cepat untuk memberikan konsentrasi obat terapeutik dalam plasma yang diinginkan. Waktu yang dibutuhkan obat untuk terakumulasi ke tingkat plasma keadaan tunak bergantung pada waktu paruh eliminasinya. Kemudian persamaan di atas mengasumsikan bahwa absorpsi obat sangat cepat dari bentuk sediaan immediate release. Loading dose yang dihitung pada metode ini telah digunakan secara klinis yang hanya memperkirakan loading dose yang dibutuhkan. Kemudian pada contoh soal intravena bolus, yaitu hitunglah loading dose maintenance dose theophylline yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mempertahankan konsentrasi di dalam darah sebesar 10 mcg per ml, diketahui dengan volume distribusi 0,5 liter per kilogram dan T setengahnya 8 jam. Loading dose-nya CSS dikali volume yaitu 5 mg per kilogram, nilai K-nya sama dengan 0,087 per jam, kemudian nilai CL-nya yaitu 0,041, kemudian maintenance dose-nya yaitu 0,4 mg per kg per jam. Berikut adalah contoh soal loading dose oral berulang. Diketahui bahwa nilai bioavailabilitasnya 75%, dosis yang diberikan 250 mg setiap 8 jam selama 2 minggu, kemudian volume distribusinya 1,5 liter per kilogram dengan T setengah 10 jam dan kecepatan absorpsi sebanyak 0,9 per jam. Loading dose dihitung dengan DL per D0 sama dengan 1/1 min E min KA kali T dikali 1 min E pangkat min KE kali T dihasilkan 588 mg. Berikut merupakan contoh profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk intravena bolus berulang. Selanjutnya, pada contoh soal profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk oral berulang. Kemudian dari soal sebelumnya diketahui dicari hitung dosis pemeliharaan yang tepat untuk pasien yang akan diberikan setiap 6 jam. Dari hasil rumus persamaan yang telah dimasukkan, didapatkan dosisnya 546,3 mg setiap 6 jam. Kemudian pada azitromycin tersedia dalam kapsul 250 dan 500 mg. Berapakah kapsul yang harus diminum pada setiap 6 jam? Dari soal yang sudah diketahui dan dirumus akan dimasukkan didapatkan 25,2 mg per liter. Kemudian loading dose yang diberikan pada pasien yaitu sebesar 1543 mg. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.